ada Dava Laili. Mantap. Soal A di sini ada Dava Laili Aceh Gale. Gale kamu submit, kamu tahu nggak gimana itunya? Apa kayak konsepnya, tahu nggak kamu konsepnya? Ada Gale kan di sini. Wah, ada, mantap. Wah, Ya. Ya. Gimana konsepnya? Akar-akar itu nggak sih? Namanya apa ini? Bukan ini. Sampai manjang-manjang kalau masih sama itunya namanya. Aku nggak tahu gimana ininya ke kodenya. Nah, kan ya soalnya ini kayak sebagai suatu perkenalan kalian ke dalam graf. Nah, ini aku munculin soal ini biar kalian mulai menyenggol graf. Jadi intinya kan kayak di sini pertama itu ada polycarp, namanya ini polycarp paling atas. Kemudian inti soalnya kayak gini kan. Terus ada yang nge-post. Ini ada lagi T. Habis itu di sini P, Peter, nge-post. Kemudian ada widget, zebra, dan seterusnya. Nah, anggap aja W lah. W. Kemudian ada S. Kemudian ada V. Nah, ini yang ditanyain itu kan panjangnya gitu, panjang chain-nya gitu. Nah, yang ditanyain kan panjang maksimal dari chain-nya gini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Kayak 6 yang chain. Pokoknya intinya repost chain. Ini ada P, T, P, W, S, V gitu. Yang ditanya berapa banyak? Ya dikasih tahu susunannya, tapi kita disuruh nyari gitu. Sebenarnya kalaupun kalian nggak tahu apa itu graf, ya kalian bisa AC pakai kayak ya semacam DP, ada DP kan? Oh, ada DP. Nah, kalian bisa AC pakai DP. Aku spoiler tag nggak apa-apa lah. Nanti kalian juga nggak absorb. Nah, cara nge-DP-nya gimana? Aku jelasin pakai cara DP ya. DP-nya itu kayak setiap kalian belum tahu. Kalau aku jelasin pakai cara graf agak ribet, tapi nggak apa-apa lah. Jadi intinya di graf itu ada yang namanya delete. Ada yang namanya node dan edge. Nah, yang ini tuh namanya ini node, yang bundar-bundar node. Yang ini itu namanya edge garis. Nah, kita kayak disari enggak gitu. Kita bisa kayak nyimpen di tiap node-nya gitu, di tiap node-nya ini kayak ketinggiannya gitu. Kita nyimpen ketinggiannya. Di sini kan polycarp itu yang pertama, berarti polycarp itu ketinggiannya kayak 1. Kemudian ada Peter, dia ketinggiannya berarti 1+1. Soalnya dia kayak turun gitu kan. Nah, habis itu di sini ada kayak di 3, ini 4. Kemudian di sini 1, ini 1+1 2. Kemudian di sini 3. Kemudian di sini 3. Kayak ketinggiannya gitu. Kita nyimpen ketinggiannya. Kemudian kita nge-see out yang kita keluarkan itu adalah ketinggian maksimumnya gitu. Nah, udah sih, solusinya kayak gitu doang. Ya, benar, gitu doang. Jadi kita kayak kita kayak nyimpen node-node-nya ini, kita konversi ya, step-nya itu adalah kayak notepad aja nggak sih? Notepad. Daum 1. Nah, jadi kayak step-nya itu 1. Konversi string menjadi node. Nanti terserah cara kalian gimana, tapi jangan lupa jadiin ke huruf non kapital semua.
Nah, ini kan di sini ada we know that the username are cache insensitive. Jadi maksudnya itu, nah di sini misalkan ini, nah ini sama ini itu sama. Soalnya kan W, J, M, Z, B, ya pokoknya sama kan. Pokoknya yang beda kan cuma kapitalnya. Jadi, nah konversi string menjadi node. Jangan lupa jadiin huruf non kapital semua. Kemudian cari level tertinggi. Itulah. Caranya gimana? Ini sebenarnya, bentar. Enaknya aku jelasin. Nah, ini kalian bisa ini pakai banyak ya. Kalian bisa pakai fungsi yang pas itu aku udah jelasin, to lower. Kemudian bisa pakai, terserah lah pokoknya. Pokoknya. Ada banyak caranya ini. Cari level tertinggi. Nah, ini itu gimana? Caranya gimana? Level dari suatu node adalah 1 plus level dari node orang tuanya. Maksudnya ini gimana? Jadi di sini kan misalkan di sini ini, oh ya, nah misalkan ini kan ini itu orang tuanya ini kan, yang ini orang tuanya ini parent. Nah, jadi kan kalau misalkan levelnya ini adalah X, maka ini adalah X plus 1 gitu. Nah, cara implementasinya gimana? Jadi setiap ini, kayak berarti kan, kayak di sini contohnya, contoh, langsung aku kasih di sini aja. Contoh, Polycarp sama dengan 1. Mike, aku jadiin non kapital semua. Mike sama dengan Polycarp level Polycarp plus 1 sama dengan 2. Max sama dengan level Polycarp plus 1 sama dengan 2. Kemudian every owner sama dengan level Polycarp plus 2. Itu kan. Nah, seterusnya gitu. Dan seterusnya. Nanti yang kalian cari itu kayak maksimal dari paling kanan gini. Nah, di sini udah dijamin ya di sini. Jadi di sini udah dijamin kayak all the names in the input, enggak, bukan ini. Mana ya jaminannya itu? Nah, it is guaranteed that for each string bla 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 bla. Nah, ini pokoknya ini. Udah dijamin, jadi kan udah dijamin kayak ini pasti orang tuanya ini, enggak sih. Ini pasti ada di atasnya ini. Kemudian ini pasti di atasnya ini. Jadi yang kanan itu kayak yang di atasnya gitu. Jadi udah dijamin. Ada pertanyaan enggak? Nanti kalian kalau butuh codingan, aku sedia ya di sini. Enggak, jangan spoiler codingan. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, next ke soal B. Kayaknya enggak ada. Kalau enggak ada, kita lanjut ke soal B. Ini gimana? Soal B adalah, oh ya, yang ini. Oke, soal B itu jadi intinya kita dikasih kita dikasih K, kemudian kita dikasih Oke, kita dikasih K, kita dikasih array berukuran N, isinya 0 semua. Kita juga dikasih array N yang ada isinya. Bisakah kita convert, anggap ini U, ya nggak sih? Ini U nggak sih? V, kemudian A, V nang A, oke. V, anggap ini A. V menjadi A dengan metode yang disediakan. Nah,
metodenya kan ini kan. Kita bisa kayak anggap ini. Nah, misalkan K-nya sama dengan 3. Kemudian kita kayak nge-convert gitu kan. Setiap stepnya kita kayak bisa nge-convert. Kita bukan nge-convert ya, kita nambahin kan. Nambahin. Ya, increase. Nah, jadi setiap stepnya, step 1 bisa pilih sesuatu. Step 0. Awalnya step 0 berarti step 0. Bisa pilih indeks increase 3/0 atau enggak ngapa-ngapain. Step 1 bisa pilih indeks increase 3/1 atau enggak ngapa-ngapain. Dan seterusnya nanti sampai step berapa ini? Sampai step N. Oke. Sampai step M seriusan. Oke, aku baca sampai step N dari sini. Oh enggak. Sampai stepnya sampai terserah aja. Sampai step semau kamu. Ini bisa sebanyak yang kamu mau. Nah, gini. Oke. Ada yang punya ide? Ya, yang AC ini pasti sudah punya ide. Galih ada ide? Misal ada ide? Kalau nggak ada, aku langsung Sorting bahas. dulu kali ya. Jadi Sorting. coba-coba ya dari paling kecil datanya. Terus nanti Oh, coba 9/0, ya. 9/1 ditambahin. Oke. Kalau udah lanjut ke indeks selanjutnya. Kalau misal nggak memenuhi udah langsung di break. Tapi ini kita cuma bisa milih satu indeks tiap step-nya. Kamu paham nggak maksudnya gimana? Ini paham. Oke, jadi kita bisa milih satu indeks tiap step. Nanti kan kalau kamu sorting gitu, ya mungkin ada yang bisa, tapi juga ada yang nggak bisa. Nah, cara yang paling observasi ya ini. Oke, lanjut. Oke. Observasi 1. Tiap step adalah menaikkan atau skip kayak apa ya namanya? Skip K pangkat stepnya gitu. Tiap step adalah menaikkan atau skip. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah kayak contohnya nggak deh kayak gitu. Oke, jadi gini. Kan kita cuma bisa milih satu indeks kan tiap stepnya. Setiap stepnya kita bisa cuma milih satu indeks. Kemudian kita bisa milih kita increasing itu atau enggak. Oke. Nah, dari observasi ini, kalau semua bilangan harus bisa dinyatakan dalam 1/0 atau 1 kali K pangkat I. Maksudnya gimana? Jadi kayak dalam kalau misalkan binary gitu ya, kalau hasil dalam base 2 binary itu base 2 kan semua bilangan bisa dinyatakan dalam 2 pangkat gitu kan. Tapi kalau di sini kita harus 1 kali K pangkat I. Nah, gini. Kita kayak harus menyatakan ini dalam 0 atau 1 kali 0 atau 1 kali K pangkat I karena kita cuma bisa milih indeks 1 kali gitu maksudnya. Kan kita kayak K pangkat 0 kan. K pangkat 0 ini dipakai 1 kali atau 0 kali. Kemudian K pangkat 1 ini dipakai 1 kali atau 0 kali kan. Terus K pangkat 2 dipakai 1 kali atau 0 kali dan seterusnya nanti sampai K pangkat infinity dipakai 1 kali atau 0 kali gitu kan. Jadi kan kita cuma bisa kayak kita harus bisa mengkonversikan bilangan-bilangan itu dalam kayak
kayak ini gitu loh. Dan kayak setiap bilangannya itu kita harus bisa konversiin jadi cuma memakai satu kali gitulah intinya. Jadi kayak misalkan di sini, dan ini misalkan ini. Ini kan kayak ini berapa sih ini? Ini kan ini kayak 9 pangkat 5 kan ini. 9 pangkat 5. Nggak yang lagi ini 9 pangkat 5 kan? Ya benar. Ini 9 pangkat 5, terus ini kan 9 pangkat 3 plus 9 pangkat. Ini berapa? Sama itu 90. Oh ya 9 pangkat 2. Nah, mantap. Ini kan 9 pangkat. Nah, gini kan. Jadi kan ini kayak 9 pangkatnya 9 pangkat 5, 9 pangkat 3, 9 pangkat 2 ini cuma dipakai sekali gitu. Nah, yang memenuhi itu yang kayak gini. Jadi kan cuma dipakai sekali doang. Cuma dipakai sekali ya benar, cuma dipakai sekali. Ya, kalau misalkan ada yang kayak memakai 9 pangkat 5, 9 pangkat 5, kemudian 9 pangkat 3, kemudian 9 pangkat 2, kemudian ada yang kayak 9 pangkat 4 plus 9 pangkat 2. Nah, ini kan kayak memakai 9 pangkat 2-nya sebanyak 2 kali kan. Ini sama ini. Ini berarti langsung kita see out false gitu. Langsung kita see out no gitu. Tapi kalau nggak ada yang kalau semuanya memenuhi syarat, ya berarti kita see out yes. Ya gitu. Solusinya kayak gini. Ini ada di sini. Jadi, kita recap dari awal. Observasinya adalah setiap pangkat, bilangan pangkatnya, K pangkat 0, K pangkat 1, K pangkat 2, dan seterusnya sampai K pangkat apapun itu cuma bisa dipakai sekali buat nge-increase itu, cuma bisa dipakai sekali. Nah, kalau ada yang nggak bisa dikonversi menjadi K pangkat, penjumlahan K pangkat itu, maka false. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai semacam pengubahan binary sebutnya itu. Gimana nyarinya? Bisa pakai metode mengubah desimal ke baseline, anggap aja base n gitu, base Q lah, base A. Caranya gimana? Ini kalian kalau di Google pasti ada. Turning a convert decimal to pada base C++. Kita enggak. Nah, ini ada banyak. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah nanti kalau bisa jelasnya bisa langsung ke sini. Tapi aku jelasin aja. Sama sih sebenarnya kayak kalian konversi bilangan ke desimal, sama kayak kalian ngekonversi bilangan ke base 2 binary, tapi ganti 2-nya jadi bilangan lain, jadi K. Base K yang benar. Nah, gini. Ini kalian bisa langsung di sini. Apa aku codingin aja? Codingin aja enggak apa-apa. Di sini. For it turn enggak. Jadi kalian while int n, while n lebih dari 0, S sama dengan. Kita kayak S sama dengan, kan kalau
Aku malas jelasin terus. Pokoknya intinya NTC sama dengan N mod K. 0 plus N mod K. Nah, kemudian S sama dengan C plus S. Nah, ini. Harusnya kayak gini kodenya. Di sini enggak, di sini pakai kursi. Selamat. Nah, intinya kayak gini. Kalian konversi ini jadi bilangan. Cuma gitu sih, solusinya cuma gitu. Ya benar, cuma gitu. Di while ya dikonversi lah intinya. Ini konversinya. Oke, mantap. Nah, ada pertanyaan nggak? Jadi kita nggak usah pakai sortingan begitu. Soalnya kan kayak kita cuma pakai k pangkatnya sekali gitu. Yang dipakai itu itunya. Kita pakai k pangkat sesuatu itu cuma dipakai sekali. Nah, berarti kalau ada yang harus pakai k pangkat itu 2 kali atau 3 kali, maka false gitu, nggak bisa. Nah, gitu. Itu sih. Apakah ada pertanyaan? Suaraku hilang nggak? Aman nggak suaraku? Suaraku aman ya? Aman ya? Aman. Ya, aman mungkin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku next. Tidak. Aku next ke sini. Ini adalah main catur. Nah, pokoknya intinya kan kita dikasih string. Kita bisa mengubah karakter dari string sebanyak k kali, sebanyak k ya atau m, k sebanyak k kali, k atau m, k ya. Sebanyak k kali, kemudian cari skor maksimum. Nah, gitu. Dari soal kita udah diketahui kan, kita bisa nge-convert, kita bisa kayak mengubahnya itu jadi L ke W atau W ke L. Sekarang aku tanya, perlu nggak kita mengubah ini? Perlu nggak kita pakai ini? Kita ngubah win ke loss gitu. Perlu nggak kita ngubah ini? Ada yang punya pendapat? Halo, ada yang punya pendapat? Oke, ada yang punya pendapat. Malu semua ya? Aduh, perlu banget. Mantap. Nggak perlu ya? Ngaco. Nggak perlu ya? Buat apa kita ngubah win ke loss itu? Kalau kita udah menang ngapain? Kan kita ini pasti kayak menghilangkan skor kita. Nah, oke. Ini observasi yang nggak guna, tapi guna. Ini nggak guna. Ini nggak guna. Ini guna. Nah, terus observasi kedua. Enggak sih, observasi pertamanya baru sekarang. Kalau kita, nah, aku pakai contoh di sini aja deh. Contoh yang di sini. Nggak panjang, ini aja. Kalau kita ngubah L ke W, ada 3 kasus. Kasus pertama, kita kayak tinggal nyambung gitu. Kita tinggal nyambung. Enggak gitu. Terus pertama itu adalah kita kayak bikin segmen baru. Jadi kan enggak deh, aku jelasinnya pakai sudut pandang lain. Aku jelasinnya kayak gini. Ini kan win, kemudian ada kayak lose stake ya lose stake, kemudian ada win lagi. Nah, ini kalau aku kasih win di sini, salah. Nah, winnya jadi 4. Perubahan skor ini sama skor ini tuh
berapa? Selisihnya skor ini sama skor ini. Selisihnya itu 2. Selisihnya itu 2. Soalnya kan kita di sini udah stick kan, udah kayak ya udah win previous game you get 2 point. Nah, jadi kan kalau kita mengubah ini kita dapatnya 2 poin. Tapi ya kita kayak ngubah lagi. Di sini kita tetap mengubah lagi, ini 2 poin. Kemudian ini yang observasi yang lumayan penting. Kalau kita ini kan ini WWW sebanyak 5 kali, kemudian lose 1 kali, kemudian WWW 3 kali. Kalau kita ngubah ini nyambung kan jadinya. W sini sama W sini nyambung. Jadi kayak ini bakal nambahnya itu 3 poin. Kenapa kok bisa gini? Kalau kita kayak itu kan kayak gini. Ini kan 1, ini nambah 1, ini nambah 2, ini nambah 2, nambah 2, nambah 2, nambah 0, nambah 1, nambah 2, nambah 2. Ini kan. Nah, gini. Kalau ini kan kayak langsung 1 2 2 2 2 2 2 2 gitu kan. Nah, satunya ini jadi 2, ininya jadi kayak Nah, ininya jadi kayak 2, kemudian ininya juga jadi kayak 2. Jadi kayak 3 poin gitu. Nah, observasi yang penting di sini. Kalau kita nyambungin stack W dengan stack W yang lain, kita dapat 3 poin. Kalau cuma nerusin, kita cuma dapat 2 poin. Kemudian ada lagi, kalau aku kasih contoh di sini. Nah, di sini. Kalau kita bikinnya di sini, gimana? Cuma dapat 1 poin. 1 poin. Nah, kita kan pengen biar nilainya paling maksimal kan? Kita pengen nilainya maksimal. Ya. Maximum score you can get by cheating in optimal way. Nah, bahkan cheating itu ada optimal way-nya gitu. Nggak boleh ngasal. Nah, kita kan pasti pengen kalau bikin segmen baru, kayak bikin stack baru gitulah, cuma dapat 1 poin. Kita kan pengen pastinya 3 poinnya, kita pengen 3 poin terus gitu kan dapatnya. Kemudian baru ini, kemudian ini gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa dapat poin sebanyak mungkin? Ya kita sambungin segmen sebanyak yang mungkin. Ya kita sambungin WWW-nya sebanyak mungkin gitu. Aku kasih contoh lagi. Biar kalian lebih oke gitu. Nah, ini lah. Enggak ini. Kalau kita ngubah ini. Nah, kita ngubah ini. Kok gini kebalik? Nah, gini. Kita mengubah sini. Nah, kita akan ngubah 3L. 3L menjadi 3W. Dan menyambungkan segmen. Maka total kenaikan kita adalah 3 kali 2 tambah 1 gitu. Nah, naiknya 7. Kemudian kita udah pakai 3 kali kesempatan, berarti tinggal 2 kesempatan, kita terserah mau ngapain, kita bisa ke sini. Nah, udah kayak terbayang-bayang gimana kan. Kemudian kita ngubah 3L, 2L menjadi 2W, dan menyambungkan tanpa menyambungkan segmen. Jadi ini namanya 2 kali 2. Nah, itu. Jadi yang paling optimal itu adalah kita memilih yang menyambungkan segmen. Kemudian kalau udah nggak ada segmen yang bisa kita sambungin, kita ngenerusin. Nah, kita kayak memperpanjang segmennya aja.
Yang paling jelek adalah kalau kita membuat segmen baru. Nah, membuat segmen baru, kapan ini terjadi? Ini kapan terjadi? Ini terjadi itu kalau ini hanya terjadi kalau LLLL gini terus. Kalau gini. Kenapa aku gini? Kan kalau gini berarti kita otomatis kita bikin W dulu kan, kita W-in dulu gitu. Nah, kalau kenapa kok cuma ini? Kenapa kok cuma ini? Kalau misalkan ada satu W aja. Yang optimal kan kita kayak neusin aja gitu. Kita neusin ini. Nah, kita kayak sini. Ini kan dapatnya nih 2 poin, 2 poin, 1 poin, 2 poin, 2 poin, 2 poin, 2 poin, 2 poin terus banget. Kalau bikin segmen baru jangan. Nah, jangan ini. Ini kalau ada yang bikin segmen baru dia bodoh gitu. Nah, jadi kalau ini kita bikin kasus sendiri ya. Jadi nanti dibikin kasus sendiri. Kalau misalkan LLL berarti konversi pertama kita itu cuma nambah 1 poin. Nah, caranya gimana? Caranya itu gimana buat nyari segmen nyambungin segmen? Caranya kita kayak nyimpen panjang segmen L gitu. Maksudnya gimana nyimpen panjang L? Maksudnya adalah di sini kan kayak aku kasih contoh di sini. Enggak, panjangan ini. Ini kan panjang stroke L-nya adalah 1 2. Ya, ini satu kan. Kemudian ini 2. Nah, balik lagi ke tadi. Kita kan pengen buat nyambungin segmennya sebanyak mungkin kan. Kita pengen nyambunginnya sebanyak mungkin. Maka yang kita pakai itu yang apa? Yang kita pakai itu yang paling kecil, yang segmennya paling pendek itu kita sambungin, kita prioritasin gitu. Ini ada tag greedy nggak? Oh ada tag greedy. Nah, jadi yang prioritas kita sambungin adalah yang segmennya paling pendek gitu. Nah, kalau segmennya lebih kecil dari K kita saat ini, berarti kita bisa nyambungin segmen itu, nyambungin 2 segmen itu. Ini Pak, maksudnya gimana? Ini maksudnya gimana? Kan kalau kita kayak pengen nyambungin ini, oh tidak, aku lupa. Panjang stepnya ini cuma 1. Panjang stepnya ini cuma 1 ya. Panjang stepnya cuma 1. Karena ini LL ini dia enggak, kalau kita ngubah ini, dia enggak nyambungin W dengan W yang lain gitu. Dia enggak nyambungin W dengan W yang lain. Jadi stepnya cuma 1. Cuma 1 doang ini. Ini contoh yang jelek. Ini aku kasih contoh di sini aja. Ini bagus nggak sih contoh ini? WLLWLW. Ya ini contoh yang bagus. Nah, ini stepnya adalah 21. Nah, ini tapi ya tadi aku lupa jelasin. Panjang stepnya itu yang nyambungin antar W ya. Yang nyambungin W sama W. Kalau nggak nyambungin W, berarti dia nggak nyambungin segmen. Dia cuma nge-continue gitu. Nah, kalau segmennya lebih kecil dari K saat ini, nah ini maksudnya gimana? Nah, ini maksudnya adalah kan kalau kita pengen nyambungin W sama W di sini, kita perlu 1 kan, kita perlu 1 kesempatan gitu. Nah, ini maksudnya itu. Kalau kesempatan kita kurang dari 1, maka kita nggak bisa nyambungin. Gitu. Kalau segmennya lebih panjang, berarti kita cuma bisa nge-continue segmennya gitu. Nah, kalau gabungin itu tadi ya, kalau gabungin itu berarti kita punya skor yang kita dapatkan panjang segmen kali 2 tambah 1. Kalau ini
panjang segmen kali 2. Nah, gini. Nah, gini. Solusinya cuma gini sih harusnya. Kayak aku kasih contoh ini. Nah, ini kan panjang segmennya LLL sama LLL ini. Dia menyambungkan kan. Dia menyambungkan W dengan W dengan W. Panjang segmennya adalah 33. Nah, ini 5, 5, 5, 15. Skor awal sama dengan 15. Nah, berarti kita ngekonversi, kita gabungin 3 ini. Kita kayak ini. Nah, kita gabungin 3. Berarti kenaikan skor sama dengan 3 kali 2 plus 1 dengan 7. Kemudian step 1, step 2, kenaikan skornya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, nanti 15 plus 4 plus 7 ini harusnya 26. Ya 26 kan? 26. Nah, benar. Mantap. Udah. Cuma gini. Enggak sih, enggak cuma sih. Ini agak ribet. Aku aja WA 5 kali. WA 5 kali. Males. Banyak jebakannya. Aku lupa. Aku pas ngerjain ini enggak, ya tadi itu yang kayak nyambungin antar W ini aku lupa enggak ngeconsider ini. Jadi kan banyak salahnya. Aku baru aja di try kelima. Oke, mantap. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Kak Yayan keluar. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, chat dong. Biar aku tahu kalau suaraku jelas dan sebagainya gitu. Aman? Oke, mantap. Kak Dava. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke soal yang ABCD. Sekarang kita nah ini soal yang aku males juga. Pokoknya intinya adalah, ini ada yang ngasih nggak? Wadah, Dava. Nggak, Oke, lanjut ke pembahasan soal ya. Udah baca soalnya belum? Faisal, Galih, sama Laili. Laili, Dava. Laili, kemudian Galih dan Faisal. Belum. Oke, aku jelasin secara singkat banget ya. Pokoknya intinya gini, aku pakai Excel aja. Pakai Excel. Ini tapi koordinat. Terus pakai apa dong aku? Koordinat. Apakah pakai GeoGebra? Enggak, males. Pokoknya aku pakai Paint aja lah. Pakai Paint. Intinya kayak gini. Tidak. Harusnya nggak gitu, tapi nggak apa-apa lah. Duh. Misal. Oke. Ngebaca ini oke lah, ngebaca bagus, amin. Nah, pokoknya intinya nggak baca kayak gini. Kita dikasih kayak ada banyak rumah, anggap aja aku kasih di sini, kemudian di sini rumahnya ada banyak N ya, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini. Nah, anggap aja cuma 4, apa 5? Mau 5, 5 di sini. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh milih titik baru, terserah bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, di sini. Tapi milih titik itu harus jarak total dari semua titik ini adalah minimum gitu. Maksudnya gimana? Kayak misalkan aku pilih titik di sini ya, aku milih titik warna kuning.
nggak terlalu kontras. Nah, gini. Aku melihat di sini, jarak ini ke sini adalah 2. Jarak ini ke sini adalah 3. Jarak ini ke sini adalah 3. Jarak ini ke sini adalah 5. Jarak ini ke sini adalah 4. Nah, ini totalnya berarti 3 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 berapa? Ayo. 3 plus 2 plus 3 plus 5 plus 4. Yang jago matematika bantu dong. 10, 17. Nah, 17. Ini 17 ya, ini 17. Kalau aku milih di sini 17. Nah, kalau aku milih di sini, ini 3, ini 3, ini 4, ini 2, ini 3, 3, 4, 2, 3, sini 2. Ya, gini. Enggak, ini 3. 3, 3, 3, 9, 9 tambah 6, berapa? 15. Nah, 15 kan lebih pendek kan? Lebih pendek kan 15. Nah, kayak gitu intinya. Kita disuruh kayak bikin gini ya, kayak gitu. Milih titik yang pokoknya jaraknya itu paling pendek. Jarak total lah. Anggap aja apa gitulah pokoknya jarak total antara ini semua titik-titiknya itu paling pendek. Kemudian ada berapa banyak titik yang kayak gitu. Nah, itu. Ada berapa banyak titik yang kayak gitu. Aku kasih contoh lagi enggak? Aku kasih contoh di mana ya enaknya. Contoh di sini. Contoh di sini. Sini enggak sih? Kalau di sini ini 3. Ini 4. Ini 1, ini 2. Ini 1 tambah 3, 4. Berapa? 3 plus 4 plus 1, 8. 8 plus 6, 14. Nah, 14. Lebih kecil lagi loh sekarang. Nah, gitu. Kayaknya ini yang paling kecil. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya adalah gimana nyarinya? Ya, mungkin yang kepikiran pertama kali dari kalian itu kita coba-cobain semua titiknya dari 1 ke 1 sampai ke 10 pangkat 9, 10 pangkat 9. Kemudian masing-masing dari ini kita cari jaraknya gitu kan. Ini mungkin yang kalian kepikirannya kayak gini kan. Kemudian tiap titik-titik ini kita cari jaraknya dari jarak semua titiknya, kemudian cari minimalnya gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, ini kompleksitasnya berarti wait. Kompleksitasnya kan nanti kalau kayak gini 1E 9 kali N kan. Nggak lucu kan kalau kayak gini. Nah, kalau gitu gimana caranya? Caranya adalah kita ubah sudut pandang kita. Kita ubah sudut pandang kita dulu. Oke. Kalau misalkan gini. Aku pilih titik di sini. Nah, tadi yang 14 itu di mana? Di sini apa di sini? Aku lupa. Di sini. Yang 14 di sini. Nah, kita ubah sudut pandang kita dulu. Jarak dari titik-titik jaraknya itu apa sih jaraknya itu? Jaraknya itu kita bisa pisah jadi dua anggap aja kayak dua bagian. Jarak vertikal dan jarak horizontal. Sama horizontal. Kayak misalkan jarak vertikalnya horizontalnya ini 1. Kemudian ini 2. Kemudian ini 1. Ini 2. Ini 1 kan. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Halo, suaraku aman? Aman nggak? Chat dong. Chat. Oh, oke, aman. Oke, aman. Lanjut ke ini kan jarak vertikalnya kan 1, 1, 2, 2, 1 kan. Kalau misalkan kita geser ke sini,
Ini jarak vertikalnya berapa ini? 1, 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Berarti berapa? 3 tambah 4, 7. 7 jarak vertikalnya. Kalau misalkan kita jarak vertikalnya ke sini. Kita ke sini. Ini jarak vertikalnya berapa? Ini 1, ini 2, ini 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Wah, ternyata lebih jelek. Cuma ada 8 gitu. Nah, kemudian kita kayak jarak horizontalnya itu adalah vertikal ya, sama jarak vertikal sama jarak horizontal nanti kayak gitu. Kayak kita pisah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana biar jarak vertikalnya paling minimum dan gimana biar jarak horizontalnya paling minimum, gitu kan? Gitu kan? Nah, kalau kita udah pisah jadi 2 bagian gitu, kita bisa nggak sih kayak jadiin mereka kayak satu, kayak aku langsung, nah, kita kan bisa kayak jadiin mereka dalam satu garis gini kan? Ini buat jarak vertikal, jarak horizontalnya ya berarti. Ini cuman buat jarak horizontalnya. Berarti kan ada satu titik di sini, ada satu apa dua? Ada dua, ada satu titik di sini, ada satu titik di sini, ada 0 titik di sini, ada 2 titik di sini, ada 2 titik di sini, ada 1 titik di sini. Nah, ini untuk jarak horizontalnya gini doang ya. Ini jarak horizontalnya adalah gini. Kita perlu milih titik agar jaraknya minimum kan, milih titiknya di mana gitu. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kalau jarak vertikalnya sama kayak gitu. Ada yang punya ide nggak? Gimana metode kita buat milih agar jarak titiknya itu paling minimum gitu. Jarak total jarak horizontalnya itu paling minimum. Ada yang punya ide nggak? Kalau udah kita jadiin gini. Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Semoga ada ya, semoga ada. Amin. PC. Kalau malu-malu chat all bisa private chat ke aku. Kalau malu nggak? Ada yang malu nggak? Ada yang tahu tapi malu nggak? Oh ya, Ayo saya ada ikut apa garis gimana? gitu. Vertikal Gimana kali? dari satu-satu yang vertikal ada berapa titiknya? Sama aja tuh ya. Nah, kalau gitu kan nanti jadinya Horizontal. tetap 1E9. Iya. Langsung kayak ada yang punya ide nggak? Atau mungkin di tengah gitu mungkin atau apa gitu. Ada yang punya ide nggak? Nggak, nebak-nebak aja. Menurut kalian gimana? Oke, nggak ada yang punya ide ya kayaknya. Baik, 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Nah, oke. Jadi idenya adalah gimana Hayu? Idenya adalah jawabannya lebih tepatnya. Jawabannya adalah antara kita jadiin ini sebagai 2 segmen, kita 2 bagian gitu. Kayak setengah pertamanya di mana, setengah keduanya di mana gitu kan. Ya kan karena ini ganjil, berarti kita jadiin 3 bagian. Di sini, dan di sini. 3 bagian. Enggak, salah. Di sini kayak 2 pertama. Enggak salah. N/2 pertama. Nah, ini 4. N/2 terakhir. Kemudian kalau ganjil ditambahin tengah kan. Kalau ganjil ditambahin tengah kan. Soalnya kan ya gitulah. Kalian pasti tahu kalau ganjil nggak bisa dibagi 2. Oke. Jawabannya adalah kita bisa milih agar jarak horizontalnya paling minimum itu adalah di antara pucuknya ini, sama di antara awalnya ini gitu. Jadi kan maksudnya
Kayak gini, 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 gini, kayak gini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Nah, kita bisa milih titiknya itu adalah di antara dua ini gitu. Di antara ini sampai ini. Itu titik yang paling minimum. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa Hayo kok bisa gitu? Nggak tahu. Aku pas itu ada pembuktiannya tapi aku lupa. Pokoknya intinya paling optimalnya itu di sinilah. Kalian bisa kalau milihnya itu pokoknya di sini di antaranya itunya. Ini kalau genap ya BTW, ini kalau genap. Kalau ganjil gimana? Kalau ganjil itu kalian berarti harus di sini. Kalau ganjil harus di sini. Jadi pembuktiannya gimana? Aku males. Aku pernah ada pembuktiannya, aku lupa. Tapi harusnya udah punya kayak kalau di sini ya gimana ya? Oh, pembuktiannya gini. Kalau di sini kan, kalau di sini anggap aja ini X, anggap aja ini Y. Ya kan? Kemudian ini sama ini kayak ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, anggap aja nggak peduliin dulu, nggak dipeduliin dulu. Soalnya kan kalau misalkan aduh mana mouse-ku. Kalau ini geser ke kanan, ya, kalau ini geser ke kanan, ini nambah satu. Ini nambah satu, kayak jaraknya nambah satu, nambah satu, nambah satu, nambah satu. Tapi kalau ini jaraknya adalah minus satu, jaraknya minus satu, jaraknya minus satu, jaraknya minus satu, jaraknya minus satu. Apakah ada pertanyaan sampai saat ini? Oke. Apakah ada pertanyaan? Jarak kemana, Kak? Apa? Jarak kemana? Oh, maksudnya jarak kayak jarak segmennya gitu. Kayak misalkan di sini. Kayak misalkan di sini ya. Anggap aja white, aku hapus dulu yang enggak yang jelek-jelek ini aku hapus dulu. Delete, 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 delete. Nah, mantap. Nah, anggap aja misalkan ini aku pilih titik di sini ya, aku pilih titik di sini. Jarak ke sini anggap aja misalkan ini 2, ini ke sini 2 kan. Oke. Kalau misalkan aku geser ini ke sini satu langkah ke kiri ke kanan ya, satu langkah ke kanan. Kan ini jadinya 3. Ini jadinya 1 kan. Oke. Yeah. Kemudian ini ke sini anggap aja misalkan ini itu adalah N. Nanti ini ke sini kan adalah N plus 1, ya kan? Yeah, yeah. Ya, soalnya kan geser ke kanan satu langkah kan. Nah, tapi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini adalah anggap aja A-1 kan. Kalau di sininya A, kalau di sini A. Kalau aku pakai penggaris saja deh. Pakai penggaris ini. Nah, ini. Nah, tapi ya ini masih kalau gitu kan berarti kalau di sini bakal nambah 1 semua, di sini bakal nambah 1. Tapi yang di sini bakal kayak ngurang 1 gitu kan. Kak, gimana kalau misalkan aku milih titiknya di sini? Milih titiknya di sini. Milih titik di sini kan. Sama kayak ini, kayak satu garis sama gini. Satu titik lah, satu titik sama ini. Kalau aku geser ke kanan gimana? Kalau geser ke kanan, ke sini. Ini kan jarak ini ke sini kan 0 kan awalnya. Jarak ini ke sini 0. Kalau ke sini kan jadinya malah nambah kan, malah nambah. Malah plus 1. Ya kan? Jadi kan kalau makin gede gitu. Kalau aku bikin di sininya oh ya, ini aku lupa ya. Ini kan ganjil kan. Ganjil berarti paling optimalnya di tengah. Di tengah itu berarti di sini. Di sini. Berarti harusnya kalau di sini kalau aku pilih di sini ini 0, ini 1, kemudian ini 2, ini 3. Cuma 6. Ya, paling optimal 6. Punya intinya gini. Pembuktiannya itu tadi, kalau misalnya pembuktiannya kurang jelas,
sebenarnya pembuktiannya itu kayak nggak perlu kalian sentuh juga nggak apa-apa sih, nggak perlu kalian sentuh nggak apa-apa. Soalnya kan komputer nggak butuh pembuktian yang benar-benar pembuktian gitu, nggak perlu. Pakai intuisi aja udah bisa AC gitu loh. Nah, kalau intuisinya kuat ya berarti langsung oh iya bisa gitu. Tapi kalau sampai perlu pembuktian biasanya itu apa ya, pokoknya jangan sampai, kalau pembuktiannya itu diperlukan kalau misalkan kalian pengen pembuktiannya diperlukan kalau misalkan kalian pengen tahu konsepnya gimana. Tapi kalau cuma pengen AC doang, pembuktian itu nggak sebegitu perlu. Nah, pembuktiannya itu tadi. Kalau misalkan nggak paham, bisa tanya aku lagi. Ya, pembuktiannya tapi kayak gitu ya tadi. Jadi gimana? Ya, tadi yang ini sampai yang ini paham nggak yang ini? Yang tadi ini. Pokoknya ini soalnya kata kunci loh di sini. Ini kata kunci. Jadi kita bikin kayak 2 segmen gitu. Kita pisah jadi 2. 2 pertama, 2 terakhir. Kalau ganjil ada tengah. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan ada banyaknya. Yang ditanyakan ada banyaknya kan. How many? Mana. Pertanyaannya adalah output for a test case, output a single integer, and the number of different position. Nah, ada berapa banyak sih posisi yang bisa gitu? Jawabannya adalah jarak antara, anggap aja gini. Aku sekarang berarti punyanya itu adalah notepad aja. Kalau kita bagi segmen, bagi jadi dua garis yang berbeda. Apa ya? Dua dunia yang berbeda. X dan Y vertikal dan horizontal. Berarti kan kita jadinya kan kita kayak punya X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Ini menandakan kayak posisinya di garis bilangan yang apa ini? Kalau X itu apa kalau X? Vertikal ya berarti. Ini vertikal. Kalau horizontal, nah kalau ini malah jadi ribet dengan horizontal ini lebih enak. Y1, Y2, Y3 dan seterusnya sampai YN. Anggap aja gini kan. Kalau N-nya ganjil, N ganjil, kan berarti kan kita udah aku kasih tahu kan tadi, kalau N ganjil harus di tengah kan. Jawabannya berarti di X di horizontal cuma ada satu kemungkinan, di vertikal cuma ada satu kemungkinan. Berarti 1. Jawaban sampai 1. N genap, jawabannya adalah jarak antara X pojok kanan dari bagian pertama dikali jarak antara enggak gitu. Jarak antara apa yang namanya? Jarak antara X pojok kanan dan X pojok kiri gitulah ya. Kan pokoknya gini kan. Anggap aja kayak gini, tadi udah gambarin juga. Nah, jawabannya itu ada di anggap aja gini, kemudian kita rotate. Nah, ini aku rotate. Nah, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jawabannya itu kalau digenap, jawabannya adalah panjang dari ini dikalikan sama panjang dari tidak. Ya, hilang. Nah, jawabannya itu adalah panjang dari ini. Panjang dari ini tadi,
dikalikan panjang dari ini. Dari tengahnya. Gitu. Udah, cuma itu. Jawabannya gitu doang. Apakah ada pertanyaan? Mungkin pertanyaannya nyarinya gimana? Enggak, aku kalau itu mendingan kamu cari sendiri ya, cara nyarinya gimana. Yang Kalau ganjil tuh apa gimana? 1 kali ya kalau yang ganjil. Kalau ganjil jawabannya cuma 1. Hmm. Kalau genap jawabannya adalah panjang dari itu sampai dikalikan panjang dari itu. Apakah ada pertanyaan? Dav, caramu gini nggak, Dav? Kamu kan yang AC kan, Dav? Apakah caramu sama seperti saya? Ya sama, mantap. Mantul. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti hari ini kita udah selesai. Nanti ini aku benahin ke antara pojok dengan pojok. X, antara kedua pojok X dikalikan jarak antara kedua pojok Y. Nah, ini. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Oh iya, nanti mungkin kalian kalau susah, aku kasih apa ya? Nggak usah, aku buat ACN ini aku serahin kepada kalian aja buat ngetes implementasi dari yang udah aku bahas. Tapi kalau misalnya kurang paham, bisa tanya ke aku aja langsung. Kalau misalkan sungkan tanya ke aku, ya bisa langsung lihat editorial di Codeforce juga bisa. Tapi kalau bisa jangan lihat codingan orang. Kalau lihat codingan orang itu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kalau misalkan benar-benar mepet. Tapi kalau bisa tanya aku kenapa kok lihat codingan orang gitu. Nah, apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada Tutorial itu yang kanan bawah itu. Ya itu. Nih, editorial itu di sini. Aku juga kayak editorialnya dia editorial. Ini tutorial ini. Tutorial. Waduh. Aku sebenarnya pengen ngomongin sesuatu sih. Ini editorial ini extend exhibition. Nah. Oke, aku pengen ngomongin sesuatu tapi kayaknya di sini nggak ada kayaan. Pak, bisa di recordingnya udah bisa dihapus sih, Pak. Udah selesai 4 soal. Nanti besok bahas 5 soal. 5 soal. Ada yang ngaji nggak? Cuma EFG. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan berarti selesai. Sekarang aku pengen ngomong tentang sesuatu. Ini, tapi karena nggak ada Kak Yayan di sini, jadi aku pending dulu. Tapi mungkin nggak apa-apa lah ya. Aku ngomongin sekarang aja deh. Jadi yang pertama itu adalah mau akhir tahun kan? Ini mau akhir tahun. Ini udah mau akhir tahun kan? Sekarang tanggal 18 kan? Nah, Codeforce ini tiap akhir tahun itu kayak ada kesempatan, enggak sih? Tiap awal tahun, 1 sampai 10 Januari. 1 sampai 10 Januari itu ada kesempatan buat ganti username. Nah, ganti username. Dulu usernameku bukan ini. Usernameku dulu itu apa ya? Usernameku dulu itu adalah Wis ganteng banget. Nah, ini usernameku dulu itu ini. Aku ganti jadi ini. Nah, aku kepikiran karena para leluhur kita, para sesepuh kita, Paiki, kemudian ada Amnu benar nggak? Ya, ada Amnu, kemudian ada Naise. Nah, ini semuanya ini kan 4 suku kata gitu kan? 4 suku kata, 4 huruf aja gitu. 4 huruf. Nah, aku kepikiran, kenapa kita kok nggak sekalian jadiin 4 huruf juga gitu? Kalian setuju nggak kalau misalkan ganti nama jadi 4 huruf doang gitu? Gimana? Setuju. Oke ya. Berarti setuju ya, kita ganti jadi 4 huruf aja gitu. 4 hurufnya nggak perlu kayak nggak harus kayak gini ya, nggak kayak Dav gitu. Bisa kayak ya kan punya yang Java kan Izumi nggak jelas gitu kan.
Izumi nggak jelas. Nanti bisa jadi kayak, bisa dijadiin kayak apa gitu ya? Izul gitu. Jelek banget. Mito. Style kok gimana kan ada di Pike Fan Club loh. Gimana sih? Kan ada di Pike Fan Club. Ya, aku tahu dong siapa ini siapa. Ini style kok gimana? Tak pukul. Nah, terus ya yang aku pengen omongin ada lagi, cuman yang kayaknya penting sih. Aku ngomonginnya bareng Kak Yayan aja. Yang nggak penting ini, aku udah ngomong ke Kak Yayan juga. Nanti kita tanggal 1 baru ganti nama ya, ganti nama. Dipikirin yang bagus. Itu soalnya cuma bisa ganti nama sekali tiap tahun. Kalau misalkan siap, mantap ya. Kalau misalkan ya gitulah. Ya udah selesai. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima kasih banyak. Kemudian ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live. Oh iya, sama kalian udah tahu belum? Udah tahu belum kalau platnasnya Kak Yayan? Statusnya Kak Yayan lolos platnas 2 loh. Kalian ucapin selamat kek atau apa gitu kek? Kak Yayan lolos platnas 2 tapi tidak dengan diriku. Aku sedih loh. Kalian enggak ngasih semangat aku tak? Semangat. Udah. Aku enggak sedih. Aku aman. Oke. Boleh live. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau aku nggak live, nggak ada yang live, jadi aku tak live duluan. Oke, mantap.